Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Esen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D. reading lagi dengan mengambil tema alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf. Sekali lagi, alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti kalian cocok ya, energi kalian ketarik di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di sini adalah vice versa, kebolak-balik atau move and flow. Sedang terjadi, belum terjadi, atau sudah terjadi. Oke, bisa jadi pula energi yang kebaca di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Jadi, bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan ya, kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, ataupun dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu. Mau kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Sesempatnya kalian saja. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak terbatas oleh gender. Yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian diperkenankan. Oke. Nah, di sini ada 3 deck. Dari kiri ke kanan, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan orang yang kalian dealingkan, wajah orang yang kalian dealingkan. Ya, kalau kalian masih bingung untuk memilih, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa pemberitahuan kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, so jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi. Segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Saya rasa kalian telah memilih ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key into state number 1. Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf kepada diriku? Ini untuk orang yang pernah bersalah ya dengan diri kalian. Oke. Saya tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. To the sea. Ngambang atau ngapung ya. Lihat kapal ini ya. Nampak ya? Kapal ini ngambang saja ya kan, dengan satu orang yang ada di atas tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Berarti orang ini stuck ya.
orang ini mandek, alias dia masih belum bisa melupakan kalian. Oke, dia masih belum bisa move on dari diri kalian, alias ya masih cinta ya. Oke, kita telusuri lebih jauh melalui penjelasan kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu To the Sea ya. Saya tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Ten of Vessels, Happiness, zodiak Pisces. The Wheel, wow, ini zodiak Sagittarius dan Pisces lagi. King of Vessels, wah, ini sangat bagus guys. Oh, luar biasa bagus ya. Ini King of Vessels zodiak Scorpio. Page of Vessels, wow, Cancer, Scorpio, Pisces. Waduh, elemen air yang mendominasi ya di sini. Dan terakhir The Green Man. Oke. The Green Man ini adalah zodiak Aries ya. Zodiak Aries. Ada zodiak Aries, zodiak Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Kita lihat saran pesannya buat diri kalian itu bagaimana. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? To the Sea, terkait kartu To the Sea. Sudah jelas ya di sini ya. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Electric Eel Spirit atau belut listrik, bring your ideas to life ya. Bawakan ide-ide kreatif kalian ke dalam kehidupan kalian. Berarti disuruh kalian untuk mempertimbangkan orang ini lagi kembali ya. Pertimbangkan ya, tapi tidak dipaksa ya. Kalau kalian mau menerima dia, itu silakan. Tapi kalau kalian tidak mau atau tidak mau menerima dia lagi kembali, itu juga urusan kalian, itu juga hak kalian. Oke, bring your ideas to life ya. Maksudnya juga disuruh kalian untuk mengeluarkan ide-ide kreatif kalian. Meskipun kalian mau menolaknya sekalipun ya, tetaplah ya. Dengan menggunakan cara-cara yang brilian, dengan cara-cara yang kreatif. Oke? Alias jangan sampai menyakiti hati seseorang, jangan sampai menciptakan pertikaian atau permusuhan dengan seseorang. Karena di sini alasan dia meminta maaf kepada kalian, dia masih mencintai kalian. Saya sebutkan ya, dia masih mencintai kalian, dia masih menginginkan satu kali kesempatan lagi dari diri kalian, dan kesempatan yang dia inginkan adalah dia ingin memberikan perasaan hati dia yang lebih full, lebih maksimal lagi dibandingkan sebelumnya kepada kalian. Oke? Inilah yang menjadi alasan dia untuk meminta maaf kepada kalian. Maksudnya, di saat kemarin mungkin perasaan cintanya itu masih hanya sekedar main-main saja. Oke? Masih hanya sekedar main-main atau tidak serius kepada kalian. Tapi saat dia datang kembali meminta maaf kepada kalian, dia
perasaan cintanya ini sudah jauh lebih besar dan sudah jauh lebih mantap. Udah jauh lebih mantap, dia itu ibaratnya sudah memastikan ya perasaan di dalam hatinya. Makanya dia mencari kalian untuk meminta maaf, memohon satu kali kesempatan lagi kepada kalian agar kalian memberi dia satu kali peluang lagi untuk membuktikan perasaan cintanya, kalau cintanya ini sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kalau dulunya itu dia tidak serius, hari ini dia sangat luar biasa serius kepada kalian. Ada page of vessel ya. Page of vessel ibaratnya dia akan mulai menembak kalian lagi kembali, menyatakan perasaan cintanya lagi kepada kalian. Dan the Green Man atau the Emperor ya, dia ingin memiliki kalian secara seutuhnya ya. Dan dia ingin memiliki sebuah tanggung jawab untuk diri kalian. Oke, dan the Green Man atau the Emperor ini adalah simbol dari tanggung jawab juga ya. Kalau mungkin ada pun kesalahan yang pernah dia perbuat di masa lalu, the Green Man ini menjawab, dia ingin membayar kesalahannya, dia ingin bertanggung jawab atas apa yang pernah ia lakukan kepada kalian. Itulah alasannya. Karena apa? Karena dia masih mencintai kalian. Dia bahagia. Saat berpisah dengan kalian, dia barusan merasakan kalau hatinya ini sangat bahagia di saat dirinya sedang bersama dengan kalian. Makanya, setelah sadar, dia menginginkan satu kali kesempatan lagi dari diri kalian. Dan saat kalian, kalau misalnya mau memberinya satu kali kesempatan lagi, maka dia akan menjadi sosok King of Vessel atau sosok seorang yang benar-benar tulus mencintai kalian. Oke, cinta yang akan dia berikan itu adalah sebuah cinta yang lebih full dan lebih maksimal. Makanya, bring your ideas to life. Di sini maksudnya, cobalah kalian pertimbangkan sekali lagi ya. Kalian masih bisa memberinya kesempatan lagi atau tidak. Baik bisa ataupun tidak, itu adalah hak kalian. Oke, semuanya kembali adalah hak kalian. Tapi baik bisa ataupun tidak bisa ya, usahakan ya, gunakan cara-cara yang kreatif. Jangan sampai melukai hati dan perasaan seseorang sehingga menciptakan permusuhan. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Cukup simpel ya guys ya, berhubung ini readingan general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian. Langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke? Buruan cepetan, jangan kalian tunggu-tunggu, jangan kalian tunda-tunda lagi supaya jangan sampai kalian antri terlalu lama. Paling lama itu pun hanya 3 hari saja. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Dan saya akan pastikan waktunya tidak akan lebih dari 3 hari kalau kalian mesti sampai antri saat itu. Oke? Makanya buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Segera charter order dan booking saya dulu mulai dari saat ini agar saya bisa mengatur jadwal waktu yang tepat bagi diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 2. Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Ini untuk orang yang pernah bersalah kepada kalian ya guys, ya. Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Chaos and conflict. Oke. Chaos and conflict ya. Kacau balau dan penuh dengan konflik. Berarti saya merasakan kalau alasan dia itu berupa
selama ini dia sedang memiliki masalah, bla bla bla, dan begini dan begitu dan begono, ya kan? Sehingga pikirannya kalut, kacau, ya kan? Membuat dia itu tidak terkendali, melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, itu adalah salah dia sendiri. Siapa suruh dia tidak pandai di dalam mengendalikan dirinya. Berarti orang ini tipe-tipenya ya, kalau dia sedang memiliki konflik dan permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupannya, dia bisa ya maksudnya melampiaskan kepada kalian ya guys ya. Yang saya rasakan di sini ya, beberapa orang yang memilih kelompok yang kedua ini, saya merasakan orang yang kalian dealingkan ya. Kalau misalnya dia sedang stres, sedang memiliki masalah ya, orang ini bisa bertingkah atau berbuat seenaknya ya kepada kalian. Bisa tiba-tiba marah, ibaratnya kalian itu dijadikan pelampiasan emosi kemarahan atas permasalahan yang dia hadapi. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Chaos and Conflict. Oke, seperti biasa saya tarik kartunya secara acak dan sebutkan zodiaknya. Three of Swords. Nah, apa saya bilang? Zodiak Libra. Ten of Pentacles. Zodiak Virgo. Strength. Zodiak Leo. Two of Pentacles. Zodiak Capricorn. Terakhir, Six of Cups. Wow. Rekonsiliasi, perbaikan dan atau memperbaiki hubungan zodiak Scorpio. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Chaos and Conflict. Satu kartu secara acak. Giraffe Spirit atau jerapah ya. See the big picture. Oke, lihat gambaran besarnya. Nah, kalian juga disuruh ya melihat ya dan mempertimbangkan kembali ya. Entah kalian masih bisa memaafkan orang ini atau tidak. Yang saya rasakan ya, mungkin untuk menerima orang ini lagi kembali, kalian juga mesti disuruh memikirkannya sekali lagi ya, karena dia memiliki sifat-sifat atau karakter ya yang bisa seperti melakukan pelampiasan dari emosi dan kemarahannya kepada kalian. Itu untuk beberapa orang ya guys ya, tidak semua ya. Ini namanya ini kan readingan general ya. Dan alasannya itu dia patah hati ya, dia kehilangan seseorang di dalam kehidupannya. Dan sampingnya ini adalah kartu keluarga. Mungkin dia masalahnya ya, saat itu dia melakukan kesalahan kepada kalian dan dia ingin meminta maaf atas dasar alasan ya, kalau dia sedang memiliki masalah dan beberapa orang dari diri kalian, saya merasakan kalian berdealing dengan seseorang yang barusan
kehilangan salah satu anggota keluarganya, entah saudara kek, sepupu kek, orang tua kek, ayah kek, ibu kek, ya kan, sehingga perasaannya kayaknya begitu terluka. Oke, begitu terluka, kacau balau, tidak seimbang, ada kartu juggling. Oke, makanya di saat pikirannya itu kacau terhadap kalian, maka kalianlah yang menjadi pelampiasan emosi dia, ya. Makanya sifat orang ini sangat tidak bagus ya guys ya, yang saya rasakan. Dan setelah dia udah stabil, setelah dia udah kalem, sudah calm down ya, dia barusan kebingungan. Bagaimana caranya untuk kembali kepada kalian? Caranya untuk kembali kepada kalian, untuk meminta maaf kepada kalian juga atas dasar alasan ya, kalau dia ingin rekonsiliasi hubungan ini. Dia ingin melakukan perbaikan ya, atau balikkan lagi kepada kalian. Dia kehilangan kalian ya. Itu tidak bisa dipersalahkan kalian ya guys ya. Tidak bisa dipersalahkan kalian. Dia yang meninggalkan kalian ya. Tapi dia juga yang merasa kehilangan kalian. Oke? Karena selama bersama dengan diri kalian, dia merasa tenang, nyaman, bahagia. Beberapa orang dari diri kalian ya, sepertinya dari kartu The Strength ini ya, orang yang bisa memberi dia motivasi, orang yang bisa memberi dia semangat, bahkan orang yang bisa membukakan solusi dan jalan keluar untuk segala permasalahan dia. Tapi dia tidak mempertimbangkan. Malahan, saat dia sedang memiliki chaos and conflict ya, sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupannya, seenak jidatnya ya, maaf kata ya guys, cakap kasarnya, seenak jidatnya, dia tiba-tiba meninggalkan kalian. Makanya setelah meninggalkan kalian, dia yang kebingungan sendiri, udah kebingungan, dia juga merasa kehilangan. Oke? Dan beberapa orang dari diri kalian ya, saya merasakan juga alasan dia kembali, alasan dia ingin meminta maaf kepada kalian, dia menyalahkan si pelakor. Karena cinta kalian mungkin saja terlibat pihak orang-orang dari pihak ketiga atau karmi. Oke? Dan dia kembalinya itu karena dia kehilangan karminya. Itu adalah opsi skenario lain ya, yang terbaca di sini ya. Bahkan kalian sesungguhnya beberapa orang ini, saya merasakan kalian telah sempat berkeluarga ya, sempat menikah dengan orang ini. Tapi hubungan kalian diganggu oleh pihak ketiga dan dia meninggalkan kalian sebelumnya demi orang ketiga. Tapi dia kembali lagi kepada kalian untuk rekonsiliasi hubungan ini. Karena apa? Karena dia barusan sadar dia kehilangan kalian. Dia tidak bisa mengharapkan si pelakor atau si pebinor atau ya si karmi itu. Oke? Karena si karmi itu ada kemungkinan juga sudah meninggalkan dia. Maka dia tidak ada tempat tumpuan lagi, tidak punya tempat bersandar lagi. Selain diri kalian, satu-satunya tempat yang paling dia harapkan, kartu The Strength ya. Karena beberapa orang dari diri kalian, saya merasakan juga, selama menjalin hubungan dengan orang yang kalian dilingkan ini, kalian selalu mensupport dia ya, dari kartu The Strength ini ya. Mensupport secara material ataupun ya, materi ataupun rohani ya, berupa motivasi maupun berupa materi juga kalian support dia. Tapi orang ini tidak bisa menghargai kalian. Tahu-taunya saat dia tengah memiliki masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri, yang diakibatkan oleh pihak ketiga, tanpa berpikir panjang dia meninggalkan kalian. Oke? Makanya setelah dia udah sadar, setelah dia udah ditinggalkan oleh si karmi tersebut, dia udah sadar, barusan dia kebingungan sendiri bagaimana caranya supaya dia bisa memperbaiki hubungan ini bersama kalian lagi. Oke? Dia tidak bisa move on ya. Hidupnya penuh dengan masalah tanpa kalian. Kalianlah solusi bagi permasalahan dia. Oke? Itulah alasan dia. Makanya di sini ada kartu see the big picture. Lihat gambaran besarnya ya. Gambaran besarnya itu berupa ya, berapa persentasi dari kesalahannya ya yang bisa kalian maafkan dan berapa persentasi dari kesalahannya yang tidak bisa kalian maafkan. Antara bisa memaafkan atau tidak bisa memaafkan, kalian disuruh untuk menimbang-nimbang kembali. Pikir-pikir lagi kembali sebaik mungkin ya.
Dan alangkah baiknya, lebih baik ya, bagusan kalian tolak saja. Karena saat dia sudah memiliki masalah ya, dia barusan teringat kalian, barusan kembali kepada kalian. Tapi saat hidupnya sudah nyaman, sudah mapan ya, maka ya seenak jidatnya dia meninggalkan kalian. Oke? Atau saat dia memiliki permasalahan hidup apapun, ya, yang secuil saja, yang sepele saja, emosinya dilampiaskan kepada kalian dengan marah-marah, ya kan? Dengan membentak, dengan memaki kalian. Nah, orang ini sudah watak dan karakteristiknya. Makanya kalian ibaratnya dari kartu saran ini disuruh kalian sadar, lihat gambaran besarnya, sadar dulu ya. Masih pantas nggak orang ini kalian terima? Kalau kalian masih bisa menerima dia lagi kembali, ya udah silakan, itu hak kalian. Tapi kalau tidak bisa menerima dia lagi, ya udah akhiri ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak adanya ya, agak apa adanya atau agak simple ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, silakan langsung lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda dan jangan kalian buang-buang waktu lagi, supaya kalaupun kalian mesti antri, maka antrian kalian tidak mesti sampai lewat waktu 3 hari ya. Oke, itu pun kalau kalian mesti antri ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Makanya jangan kalian buang-buang waktu lagi, jangan kalian tunda-tunda lagi. Mulai dari saat ini, charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal waktu yang tepat bagi diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who be interested number 3. Alasan apa yang akan dia berikan? Alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf pada diriku? Ini untuk orang yang pernah melakukan kesalahan ya. Satu kartu secara acak kita jadikan tema Treasure Island. Wow, I have bad feeling about this ya. Treasure Island, Pulau Harta Karun ya. Saya merasakan kalau beberapa orang ya, tidak semuanya ya, tidak semua, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, posisi status materi kalian ini berada di atas ya, orang yang kalian dilingkan. Berarti ini orang ya, bisa jadi dia ingin meminta maaf kepada kalian ya, Treasure Island, atas dasar Treasure Island ya. Alasannya itu adalah Pulau Harta Karun. Kalianlah tempat bagi diri dia untuk mendapatkan kelimpahan yang berupa materi, yang berupa kenyamanan hidup, yang berupa kemewahan. Karena beberapa orang ya, tidak semua dari diri kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga, mungkin kalian status materi kalian berada di atas orang yang kalian dilingkan. Dan orang yang kalian dilingkan ini ya, kalau misalnya tempo hari kemarin ya berbuat kesalahan kepada kalian dan hari ini dia datang lagi untuk meminta maaf, maka hati-hati. Treasure Island mengatakan ada indikasi tendensi yang menjadi alasannya untuk meminta maaf kepada kalian adalah dia menginginkan ya sebuah kenyamanan ya, atau dia menginginkan sebuah kelimpahan lagi dari diri kalian, menginginkan sebuah kemakmuran, oke? Sebuah kemakmuran atau kelimpahan di dalam kehidupannya. Berarti orang ini sebelumnya hanya memanfaatkan status materi kalian. Kita lihat kemungkinan ya. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please give us your explain to us for viewers who P and choose that number 3.
alasan apa yang akan dia gunakan untuk meminta maaf ya pada diriku. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Treasure Island, Pulau Harta Karun. Langsung saya tarik kartunya secara acak dan sebutkan zodiaknya. Two of Pentacles, Juggling, zodiak Capricorn. Three of Pentacles, uang, zodiak Capricorn lagi. Page of Swords. Ini 3 zodiak sekaligus, Libra, Aquarius, Gemini. The Empress. Seharusnya ini adalah cinta yang tulus ya, tapi disangkut pautkan dengan Treasure Island ya. The Empress ini juga adalah sebuah kemakmuran atau kelimpahan hidup yang penuh dengan berkah ya. The Empress zodiak Taurus dan Libra. Dan terakhir, Temperance, keseimbangan. Nah, apa yang saya katakan? Zodiak Sagittarius. Tanpa diri kalian, hidupnya itu tidak seimbang, tidak stabil. Berarti ada beberapa orang dari diri kalian, kemungkinan selama berdealing dengan orang yang kalian dealingkan ini, kalian selalu memodalin dia, kasih dia duit atau bagaimana, ya kan? Sehingga setelah kehilangan kalian, dia barusan istilahnya cakap kasarnya ya, kapok saya ya, ampun DJ ya, saya tidak berani lagi ya untuk mencampakkan orang yang satu ini lagi. Nah, itu alasannya. Berarti alasannya itu sangat tidak bagus ya. Meskipun tidak mungkin dia katakan kepada kalian ya, pasti dia akan menyimpannya ya. Kita lihat saran dan pesan bagi diri kalian. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Treasure Island? Oke, satu kartu secara acak akan saya tarik untuk kita jadikan saran dan pesan. Was spirit, sometime lasting, oke? Sengatan kehidupan, ya. Nah, itulah maksudnya ya. Orang ini pantas untuk mendapatkan ya ganjaran berupa kesulitan di dalam kehidupannya. Karena saat dia bersama dengan diri kalian, bisa jadi beberapa orang ya, kalau misalnya kalian tidak memiliki materi yang cukup ya, atau materi yang di atas orang yang kalian dealingkan ini, saya merasakan kalian ini justru malahan menjadi seorang yang pembawa hoki kepada orang ini. Oke, selama bersama kalian, orang ini penuh dengan rezeki, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan hoki ya. Makanya kartu sarannya mengatakan sewaktu-waktu ya, dia itu, orang yang kalian dealingkan ini, perlu dikasih pelajaran dulu. Oke? Maaf, batuk. Perlu disengat dulu ya kehidupannya itu ya, biar dia tahu rasa ya. Karena saat kehilangan kalian, saat dia telah berbuat salah kepada kalian, nah dia barusan kapok kan, kebingungan sendiri, juggling kan kehidupannya, terutama di dalam masalah finansialnya. Dan hari ini dia kembali lagi kepada kalian dengan menggunakan alasan. Bukan untuk balikkan lagi ya. Bukan untuk balikkan, tapi pura-pura bisa jadi mengajak kalian berbisnis atau melakukan kerjasama. Oke? Pura-pura mengajak kalian membuka sebuah usaha. Tapi inti-intinya itu adalah niat dia untuk mendekati kalian. Supaya mendapatkan kalian lagi kembali. Saat bersama dengan kalian, mungkin saat keluar makan, kalian yang selalu mentraktir dia sampai uang parkir pun, ya, kalian yang bayarin, kalian yang sering belikan dia makanan, belikan dia baju, ya kan, selama ini. Tapi tanpa diri kalian, ibaratnya hidupnya itu udah lasting, ya, tersengat, ya, sampai bengkak, ya, hidupnya itu, oke. Nah, makanya, Page of Swords, orang ini
terus ya, terus menstalking kalian. Apa yang dia stalking, apa yang dia pantau dari kalian? Justru kehidupan kalian. Semakin kalian tunjukkan kemewahan kalian, gaya hidup kalian yang penuh dengan kelimpahan, maka ini akan menjadi alasan bagi orang ini untuk meminta maaf dan kembali kepada kalian. Berarti niatnya kembali bukan hanya untuk cinta, tapi untuk mencari kemakmuran, untuk mencari kelimpahan dalam perihal materi. Alias ada duit, ada cinta. No duit, no cinta. Oke? Nah, itu yang ada di dalam pikirannya. Tapi Page of Swords, dia tidak mungkin mengatakan secara jujur ya kepada kalian ya. Ingat itu guys ya. Dia tidak mungkin mengatakan secara terus terang kepada kalian. Karena kalau dia mengatakan secara terus terang kepada kalian, pasti kalian tidak mungkin bisa menerima dia. Oke? Palingan alasan yang dia buat-buat ya. Ya, selama tanpa diri kalian, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Tidak ada orang yang membantunya. Tidak ada orang yang bisa menasehatinya, memberinya perhatian. Tapi sebenarnya tujuan dan alasan utama dia meminta maaf kepada kalian, kalau itu pun sempat terjadi kepada kalian, ya, adalah melihat kekayaan kalian, ya, kekayaan kalian yang ingin dia incar dulu, uang kalian, materi kalian. Karena bersama orang lain, ada kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan materi tersebut. Tapi cinta kalian yang mungkin sudah terlalu tulus ya di Empress ini kepada orang yang kalian dilingkan, membuat kalian memberikan segala-galanya ya yang menjadi milik kalian, dari kulkas, televisi sampai uang kalian berikan kepada dia, sampai beli handphone lagi. Nah, makanya tanpa kalian hidupnya itu ibaratnya menjadi ya kekurangan, terutama di dalam hal finansial. Jadi tidak stabil, jadi tidak seimbang. Oke? Terutama di dalam masalah keuangan. Makanya war spirit sometimes lasting, ya. Maksudnya saran ini untuk diri kalian ya. Saya rasa orang ini tidak perlu kalian terima dia lagi kembali ya. Sudah sangat jelas tidak perlu kalian terima dia lagi karena dia pantas ya mendapatkan tamparan atau berupa ya sebuah pukulan di dalam kehidupannya ya akibat perbuatannya sendiri. Karena saat dia kembali kepada kalian, alasannya itu pun dibuat-buat, padahal alasan intinya itu hanya karena uang saja. Ya kan? Tapi dia sembunyikan dan berpura-pura ya cintanya kepada kalian tulus lah, dia tidak bisa move on lah tanpa diri kalian. Tapi setelah kalian menerimanya lagi, ya duit kalian yang akan dikuras lagi oleh diri dia. So, makanya sewaktu-waktu saran pesan ini mengatakan, cobalah ya, ikhlaskan orang ini, jauhin orang ini, jangan kalian dekat-dekatin lagi ya. Orang ini pantas mendapatkan sengatan, ya, sentilan atau tamparan keras di dalam kehidupannya, supaya dia tahu rasa dikit. Intinya, kalian disuruh, ya, biarkan saja, cuekin saja, supaya orang ini tahu rasa sendiri. Nah, ngerti kan, guys? Semoga kalian bisa mengerti ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Oke, berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya, agak simple. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan ya, supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Saat ini juga, sekarang juga, langsung charter order dan booking saya, agar saya bisa mengatur waktu jadwal yang tepat bagi diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga readingan ini bisa berguna dan bermanfaat ya bagi diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi nilai-nilai atau pesan-pesan positif yang mampu kalian petik dan mampu kalian raih
melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari. Oke? Dan bagi kalian, sekali lagi, kalau merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya guys, gerak cepatnya ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya segala aturan-aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys. Ditunggu ya. Jangan kalian buang-buang waktu lagi, jangan kalian tunda-tunda lagi. Segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, dan sekarang jangan lupa banyak berdoa di sana, karena di sini saya selalu mendoakan yang baik-baik ya untuk diri kalian semua. Oke guys, kita saling mendoakan satu sama lain yang positif. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.